Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldi Irawan, Hayati Kenia Pranata, Muhammad Akmal, Muhammad Riswanto, serta Putra Rian Ardiansyah ingin mempresentasikan tentang hadis sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam. Definisi hadis dan sunnah. Hadis secara istilah berarti segala perkataan, sabda, perbuatan, ketepatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilaksanakan secara terus-menerus dan dinuklikan dari masa ke masa dengan jalan mutawatir atau diturunkan dari satu orang ke orang lain. Hadis dan sunnah adalah dua hal yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda pula. Hadis adalah penuturan dan perilaku Rasulullah, sedangkan sunnah adalah hukum yang disimpulkan dari penuturan itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur hadis. Struktur hadis terdiri ada dua komponen utama, yaitu sanad dan matan. Yang pertama saya akan menjelaskan sanad. Sanad adalah rantai penutur atau perawi periwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur, mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah. Yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya yaitu: yang pertama, keutuhan sanadnya; yang kedua, banyaknya; yang ketiga, perawi kesesudahannya; yang kedua yaitu matan. Matan adalah redaksi dari hadis. Yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait matan yaitu: matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang semakin kuat sanadnya. Apakah benar yang melemahkan atau menguatkan? Dan kemudian ayat dalam Al-Quran, apakah benar yang bertolak belakang? Lanjut dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi hadis. Untuk klasifikasi hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut, yaitu bermulanya ujung sunat, keutuhan rantai sunat, dan jumlah penutur rawi, tingkat keaslian hadis. Berdasarkan ujung sunat ada 3 kriteria atau 3 hadis, yaitu hadis marfu, hadis maquf, dan hadis maqtu. Hadis marfu adalah hadis yang sunatnya berujung langsung pada Rasulullah. Hadis mauquf adalah hadis yang sunatnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Kemudian yang terakhir yaitu hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang sunatnya berujung pada para tabi'in atau penerus atau sebawahnya. Berikutnya yaitu tentang berdasarkan keutuhan rantai atau lapisan sunat. Nah, untuk keutuhan rantai dan lapisan sunat ini ada beberapa hadis, yaitu tentang hadis munkati, hadis musnad, hadis mursal, hadis mutlal, hadis mu'allaq, hadis musalah. Nah, untuk penjelasan beberapa hadis ini ada pada teks di bawah ini. Berikutnya, berdasarkan jumlah penutur. Nah, untuk jumlah penutur ini ada 2 hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat berdusta bersama akan hal itu. Hadis mutawatir sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, mutawatir lafizi, lafaz tradisional pada tiap riwayat. Kemudian yang kedua, mutawatir maknawi, pada redaksional terdapat perbedaan namun makna sama pada tiap riwayat. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gharib bila hanya terdapat 1 jalur sanad. Kedua ajiz bila terdapat 2 jalur sunat. Ketiga masyhur bila terdapat lebih dari 2 jalur sunat.
Lanjut, berikutnya berdasarkan tingkat keaslian hadis. Nah, untuk tingkat keaslian hadis ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Untuk penjelasannya ada pada gambar di bawah ini. Materi selanjutnya adalah mengenai hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat muslim. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Akan tetapi, ada beberapa ulama yang tidak menyetujuinya. Ulama-ulama tersebut disebut sebagai ingkar al-sunnah. Pada zaman Nabi, belum atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa telah ada kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam. Begitu juga pada zaman Bani Umayyah dan Khulafaur Rasyidin. Mereka yang berpaham ingkar al-sunnah sebagaimana yang diidentifikasikan oleh Syahyudi Ismail barulah muncul pada zaman Bani Abbasiyah. Mereka juga dikenal sebagai sebutan mungkar al-sunnah pada zaman itu. Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan-tulisan Al-Syafi'i. Menurut Al-Syafi'i, golongan orang-orang tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama, golongan orang yang menolak seluruh sunnah. Kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang terakhir adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh Putra Rian Andriansah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi sebelumnya. Saya ingin melanjutkan materi tentang perbedaan hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama, hadis nabawi. Hadis nabawi adalah suatu hal yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat. Yang kedua, qudsi. Qudsi adalah suatu yang disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah. Dan yang terakhir, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan yang membaca dianggap ibadah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Aldi Irawan. Terima kasih untuk teman saya yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai contoh hadis arba'in dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu hadis arba'in. Hadis arba'in artinya adalah 40 hadis. Tapi jumlah hadis yang sebenarnya dalam kitab tersebut adalah 42 hadis. Penulis kitab ini adalah ulama khibar, yaitu Imam An-Nawawi yang beliau bermazhab Syafi'i. Langsung saja saya akan membacakan hadis arba'in dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat pada hadis pertama yang saya ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu illahi wa rasulihi wa hijratuhu la ilahi wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu illa dunya yusibuha imra'ati yatawazzawajuha wa hijratuhu illa ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah
dan Rasulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya dengan niat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis pertama ini berbicara mengenai niat, dan begitulah sebagian besar ulama ketika menulis kitab hadis selalu didahului tentang bab niat, karena ini adalah perkara penting yang akan menjadikan amalan kita diterima sebagai amalan yang soleh atau amalan sebagian maksiat. Misal karena niat yang tidak ikhlas dengan mengharapkan pujian ataupun balasan harta dunia, maka segala sesuatu itu tidak akan berkah terhadap kehidupan kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.